makanan-makanan yang banyak mengandung radikal bebas dan antioksidan itu kan seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era sekarang ini yang banyak penyakit-penyakit terkait radikal bebas. Yang penting bagi kita di Anda untuk merekomendasikan makanan-makanan yang kaya akan antioksidan dan rendah kandungan radikal bebasnya. Makanan-makanan sehat ini ya. Kita harus terlebih dahulu mengenai konsep oksidan, radikal bebas, dan antioksidan. Oksidan ditakuti dalam kehidupan sehari-hari karena berkaitan dengan berbagai macam penyakit. Terutama di sini penyakit-penyakit metabolik. Di antaranya adalah penyakit kardiovaskular seperti stroke, penyakit jantung koroner, infark, gagal jantung, penyakit pembuluh darah lainnya. Kemudian juga penyakit-penyakit di saluran pernafasan, penyakit paru obstruktif, infeksi paru, dan lain-lain. Kemudian juga injury reperfusion injury. Injury reperfusi itu adalah kondisi ketika awalnya kita kekurangan oksigen, tapi tiba-tiba oksigen mengalir dalam jumlah yang besar. Nah, itu akan mengakibatkan perlukaan. Misalnya ketika kita terluka, kemudian ada jaringan yang mengalami hipoksia, kekurangan oksigen, tapi tiba-tiba jaringan tersebut dialiri oksigen dalam jumlah besar. Nah, itu justru akan merusak jaringan tersebut. Atau misalnya kita habis olahraga gitu ya. Jadi aktivitas yang dilakukan adalah anaerob, olahraga berat, high intensity. Kemudian istirahat. Nah, itu kadang-kadang dalam kondisi tersebut orang bisa mengalami serangan jantung karena awalnya kekurangan oksigen, tapi tiba-tiba setelah istirahat oksigen datang dalam jumlah besar. Itu juga bisa terjadi injury reperfusi. Kemudian juga diabetes mellitus. Jadi penyakit-penyakit yang erat kaitannya dengan oksidan ini kebanyakan itu penyakit-penyakit metabolik. Dan sering kita temukan orang meninggal mendadak karena serangan jantung ya. Entah itu ada yang sedang olahraga, ada yang sedang beristirahat, bangun tidur, atau ada yang meninggal waktu di masjid, macam-macam meninggal mendadak itu penyebab utamanya adalah serangan jantung. Itu berkaitan dengan oksidan dan radikal bebas ini. Kemudian gangguan sistem imun, proses-proses autoimun seperti lupus, inflamasi, penyakit autoimun lainnya, begitu juga berkaitan dengan oksidan. Kemudian selain penyakit metabolik juga ada karsinogenesis. Karsinogenesis ini berkaitan dengan kanker ya. Ternyata kanker itu sel-selnya berkaitan dengan tingginya radikal bebas dan oksidan di dalam tubuh. Kalau kita makan makanan kaya oksidan dan radikal bebas itu akan memicu terjadinya kanker. Kemudian yang akhir-akhir ini ngetren juga terkait penuaan, aging. Sehingga iklan-iklan atau produk-produk anti-aging seringkali diiklankan tinggi atau kaya akan antioksidan. Karena memang aging ini berkaitan dengan oksidan. Maka dari itu mengkonsumsi makanan yang sehat, mempertahankan pola hidup sehat, sehingga kita bisa mengurangi jumlah oksidan di dalam tubuh. Itu penting sekali untuk mencegah terjadinya penuaan. Oksidan dapat mempengaruhi integritas membran sel karena oksidan itu bisa bereaksi dengan berbagai macam komponen dari sel, baik yang berupa komponen struktural, misalnya membran sel, sitoskeleton, protein-protein penyusun komponen sel, atau juga fungsional,
Misalnya enzim, DNA, hormon itu bisa dipengaruhi semua oleh oksidan ini. Oksidan bisa diproduksi di dalam tubuh atau di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh itu istilahnya adalah oksidan endogen. Kalau di luar tubuh itu oksidan yang eksogen. Kira-kira komposisinya lebih banyak yang mana yang kita dapatkan? Apakah yang endogen ataukah yang eksogen? Yang mau berpendapat? Oh, di Marmara ada? Tadi kayaknya ada yang mau jawab ya, siapa tadi? Ganesha. Iya, Dok. Kalau menurut saya mungkin Ganesha. eksogen. Contohnya apa saja? Hmm, kurang tahu, Dok, kalau contohnya. Ya, terima kasih Ganesha. Memang yang paling banyak itu yang berasal dari luar, eksogen. Ada yang bisa memberi contoh oksidan yang berasal dari luar atau oksidan yang eksogen itu apa saja? Ya, terima kasih Soraya. Polusi, ada lagi contoh lain? Mungkin Polusi. bisa dari makanan juga, Dok. Ya, makanan juga ya, Indonesia. Jadi sebenarnya dari luar itu banyak oksidan-oksidan yang berasal dari polutan-polutan dari luar ya, misalnya asap pabrik, asap kendaraan bermotor itu yang kita hirup ya. Kemudian komponen-komponen polutan lain ya, misalnya air yang tercemar, kemudian makanan-makanan yang tidak sehat, makanan-makanan yang diproses gitu ya, makanan-makanan kaleng, makanan-makanan instan, itu kaya akan oksidan dan merupakan sumber oksidan yang besar, yang banyak berasal dari luar ini. Kita lihat definisinya oksidan kalau berdasarkan ilmu kimia. Oksidan itu didefinisikan sebagai akseptor elektron. Akseptor berarti dia bisa menangkap atau menerima elektron. Oksidan dan radikal bebas ini berkaitan, tapi konsepnya berbeda. Kalau radikal bebas, itu adalah partikel yang mengandung elektron yang tidak berpasangan. Ini kata kuncinya ya, tidak berpasangan, yang berputar mengelilingi intinya, mana partikelnya ini bisa berupa atom, ion, molekul, intinya dia itu mengandung elektron yang tidak berpasangan. Karena tidak berpasangan itu sifatnya tidak stabil, sehingga dia berusaha untuk meraih equilibrium, untuk mencapai keseimbangan dengan mengambil elektron dari molekul intak di dekatnya. Jadi merebut elektron punyanya molekul lain. Karena sifat ini dia memiliki reaktivitas yang sangat tinggi. Jadi ini ibaratnya itu kayak kalau kehidupan sehari-hari itu kayak pelakor ya. Jadi kan dia tidak berpasangan. Nah, dia berusaha untuk meraih pasangan punyanya orang seperti itu, sehingga sifatnya sangat agresif gitu. Baratnya begitu. Nah, dia masalahnya di sini dampak buruknya bisa mengubah molekul yang diambil elektronnya tadi menjadi radikal bebas. Jadi molekul yang awalnya intak setelah direbut elektronnya oleh si radikal bebas ini, elektronnya kan jadi tidak berpasangan molekul intak tadi itu ya. Sehingga molekul yang intak tadi karena elektronnya jadi tidak berpasangan, dia berubah menjadi radikal bebas. Dan kemudian melakukan aksinya terus-menerus, merebut punyanya yang lain, kemudian jadi radikal, merebut lagi. Nah, inilah yang berbahaya dari radikal bebas. Karena dia bisa mengakibatkan yang namanya reaksi berantai. Prinsipnya, perbedaannya, semua radikal bebas itu pasti oksidan, karena kan
dia mengandung elektron yang tidak berpasangan, pasti dia bisa menerima atau menangkap elektron punyanya yang lain. Tetapi tidak semua oksidan adalah radikal bebas. Jadi ada molekul oksidan yang elektronnya itu berpasangan, tapi dia bisa bertindak sebagai akseptor elektron. Itu ada. Dan sifatnya tentu tidak seagresif, tidak sereaktif yang radikal bebas, karena elektronnya yang oksidan, yang non-radikal itu ya, itu berpasangan. Jadi itu prinsipnya ya. Semua radikal bebas itu pasti oksidan, tapi tidak semua oksidan adalah radikal bebas, karena oksidan ada yang elektronnya berpasangan dan ada yang mengandung elektron yang tidak berpasangan. Gitu prinsipnya. Jadi radikal bebas itu adalah bagian dari oksidan. Ini adalah gambarannya radikal bebas. Ini adalah molekul yang stabil, elektronnya pada berpasangan. Sementara yang radikal bebas itu tidak stabil karena ada elektron tidak berpasangan. Ya di sini bingung nyari pasangan karena dia tidak seimbang sehingga sifatnya sangat reaktif. Makanya dia mengambil elektron dari punyanya temannya atau yang ada di sekelilingnya, molekul yang ada di sekelilingnya, supaya elektronnya ini bisa berpasangan dan dia bisa mencapai kesetimbangan. Tapi tentu saja molekul yang diambil elektronnya ini akan berubah menjadi radikal karena dia akan memiliki elektron yang tidak berpasangan. Kemudian dia akan merebut punyanya yang lain. Akan terus seperti itu sehingga timbul reaksi berantai. Radikal bebas karena sifatnya yang agresif tadi itu, yang sangat reaktif, itu lebih merusak daripada oksidan yang non-radikal karena reaktivitasnya yang tinggi dan dia memiliki kecenderungan bisa memicu reaksi berantai. Nah, inilah yang berbahaya karena kerusakannya itu kan berarti akan terjadi terus-menerus. Ini adalah gambaran reaksi berantai ya. Jadi tergantung elektron donornya. Kalau elektron donornya adalah sesama radikal, dia bereaksi dengan radikal bebas lain ya, misalnya radikal R1 dan radikal R2. Nah, kalau ada molekul, ada titiknya seperti ini adalah simbol dari radikal. Ini radikal R1, ini radikal R2. Kalau bergabung sama-sama radikal menjadi non-radikal. Jadi sama-sama tidak berpasangan ketemu dengan tidak berpasangan, klop. Sudah jadi jinak, jadi tidak radikal lagi. R1, R2. Aman kalau misalnya radikal ketemu radikal. Yang berbahaya, reaksi berantai itu terjadi ketika radikal ketemu dengan non-radikal. Tidak berpasangan ketemu dengan yang berpasangan. Nah, ini bahaya ini. Makanya saya ibaratkan seperti pelakor tadi itu ya. Jadi ini adalah senyawa non-radikal, titik R1, bereaksi dengan senyawa yang berpasangan. Misalnya di sini simbolnya adalah R2H. R1-nya jadi tidak radikal, tetapi R2-nya karena direbut elektronnya ini jadi radikal. Radikal R2. Radikal yang baru ini akan bereaksi dengan senyawa-senyawa yang baru lainnya, yang berpasangan. R3, R4, R5, dan seterusnya. Sehingga radikal-radikal baru akan terbentuk. Nanti dia bereaksi dengan R3H misalnya, R3-nya jadi radikal, dengan R4H, R4-nya jadi radikal, dan seterusnya. Sehingga ini yang dinamakan dengan reaksi berantai. Reaksi berantai itu akan diterminasi ketika dua radikal bebas itu saling bereaksi. Ketika radikal ketemu radikal, misalnya radikal R1 ketemu radikal R1, jadi R1, ini sudah tidak radikal lagi. Demikian juga ketika radikal R1 ketemu radikal R2, jadi R1, R2 ini juga tidak radikal lagi. Tetapi perlu dicatat,
Molekul yang terbentuk di akhir reaksi ketika radikal ketemu radikal ini berbeda dengan molekul awal ketika komponen sel itu masih dalam kondisi yang normal. Misalkan komponen sel normalnya adalah R1H. Ini gambarnya R2H, R1H gini ya. Ketemu dengan radikal. Nah, dia kan berubah jadi radikal. Tapi ini strukturnya akan berbeda ketika dia radikal ketemu radikal bertemu, bukan R1H atau R2H lagi, melainkan R1R1. Jadi tetap strukturnya ini berbeda dengan molekul awalnya, sehingga struktur dan fungsi dari sel itu juga akan berubah ketika terjadi reaksi berantai ini. Ada 3 tahapan reaksi berantai sesuai konsep yang tadi. Yang pertama adalah inisiasi, yang kedua propagasi, dan yang ketiga terminasi. Inisiasi itu adalah awal terbentuknya radikal bebas. Yang ini terjadi melalui reaksi yang dinamakan reaksi Fenton dan Haber-Weiss. Di mana reaksi-reaksi ini melibatkan hidrogen peroksida 2O2 serta ion-ion logam transisi, yaitu Fe dan Cu. Misalnya kita lihat di sini, Fe, kalau Fe2 ini namanya fero ya. Fero ditambah hidrogen peroksida menjadi feri, kemudian ion hidroksil dan radikal hidroksil. Titik OH ini namanya radikal hidroksil. Nah, ini adalah cikal bakal radikal bebas yang memicu terjadinya reaksi berantai. Kita bisa lihat di sini, dia berasal dari hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu merupakan produk dari spesies oksigen reaktif yang sebenarnya dia sendiri tidak radikal ya, tidak ada tanda titiknya, ini berarti tidak radikal, tetapi dia masuk ke dalam golongan oksidan. Sehingga 2O2 ini perlu diwaspadai, walaupun dia bukan radikal bebas, tapi dia oksidan yang bisa memicu terbentuknya radikal bebas. Nah, ketika si radikal hidroksil ini bereaksi dengan komponen sel, misalnya di sini yang pertama adalah R1H. R1-nya akan menjadi radikal dan membentuk H2O juga. Nah, ini adalah awal mula terjadinya reaksi berantai. Dari radikal R1, kemudian terjadi propagasi. Dia akan mengenai molekul-molekul di sekitarnya. Akan mengenai R2H, membentuk radikal R2. Kemudian R2 bereaksi dengan R3H, membentuk radikal R3. Kemudian dengan R4, R5, dan seterusnya. Ini ya selama radikal ketemu dengan yang tidak radikal, ini akan terus berlangsung. Kemudian yang ketiga terminasi. Barulah ketika radikal ketemu dengan sesama radikal, reaksinya itu akan terhenti. Misalnya ini R1 radikal dengan R1 radikal jadi R1, R1. Lalu ini R2, R1, R2, R1, R3 gitu ya. Tetapi komponen yang ada di sini molekulnya berbeda dengan yang awal. Kalau awalnya R1H, R2H, R3H, di sini jadi R1, 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 R2, dan seterusnya. Ini adalah senyawa yang berbeda. Sehingga nanti walaupun pada akhirnya reaksi berantainya itu terterminasi, struktur dan fungsi dari molekul akhir yang dihasilkan itu akan berbeda. Jadi dikatakan sumber dari radikal bebas ada endogen dan eksogen, dan yang paling banyak adalah eksogen. Jadi di sekitar kita itu sehari-hari kita sudah terpapar dengan berbagai macam radikal bebas ya. Baik dari sinar UV, jadi matahari itu juga mengandung sinar UV yang kalau kita itu terpapar lama-lama juga berbahaya, banyak radikal bebasnya. Makanya penyakit-penyakit itu beberapa berkaitan dengan sinar UV ya. Walaupun sinar matahari pagi itu baik untuk kulit kita karena bisa memicu sintesis vitamin D. Tapi ketika sinar UV-nya itu sudah melebihi ambang batas, akan menyebabkan
penyakit akibat tingginya radikal bebas yang dihasilkan. Misalnya kanker kulit, itu banyak berkaitan dengan paparan sinar matahari yang berlebih, radikal bebas yang tinggi. Sehingga kalau kita mau berjemur atau olahraga di bawah sinar matahari, tentu harus hati-hati ya. Kita memilih waktu yang tepat, yang aman tentu pagi hari ketika matahari belum terlalu menyengat. Kalau misalnya siang mau keluar, bisa pakai sunblock sehingga tidak terlalu banyak radikal yang masuk ke kulit. Kemudian yang lain ada dari radiasi ionisasi, misalnya dari sinar X, sinar gamma, seperti ronsen itu ya, sinar X itu kan berbahaya, sehingga orang yang bekerja di radiologi gitu itu harus ekstra hati-hati, harus mengenakan pelindung, tidak boleh hamil dan lain-lain. Kemudian rokok, rokok ini juga sangat-sangat berbahaya. Jangan sampai ada mahasiswa sini yang merokok ya. Rokok ini tidak hanya laki-laki ya sekarang ya, perempuan aja sekarang mulai banyak yang merokok, bahkan tidak malu untuk merokok di tempat umum. Mungkin ini terkait lifestyle, tapi seperti ini juga tidak bagus karena rokok itu kaya akan racun, nikotin tar, dan ada ratusan jenis racun yang ada di dalam rokok ini. Sehingga rokok kaya akan radikal bebas dan tentu memicu macam-macam penyakit sesuai dengan yang diiklankan yang ada di bungkus rokok itu ya. Macam-macam penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki itu terkait dengan rokok. Kemudian polusi udara misalnya. Bisa juga polusi air dan tanah ya. Dari pabrik itu tidak cuma dari udara, tapi pabriknya juga bisa mencemari air sekitarnya, mencemari tanah, itu juga bisa menyebabkan radikal bebas itu numpuk di lingkungan sekitar kita. Kalau dari endogen itu sebenarnya radikal bebas dan oksidan juga diproduksi secara normal ya, secara fisiologis. Baik dari produk-produk metabolisme dan dari inflamasi atau peradangan. Ini adalah sumber endogen yang memang diproduksi tubuh ya. Tapi tentunya kalau yang endogen ini diproduksi tubuh ini diproduksi dalam jumlah yang kecil, dalam kadar yang relatif rendah. Soalnya dari fosforilasi oksidatif. Itu nama lainnya rantai respirasi yang terjadi di membran dalam mitokondria kita. Masih ingat ini kan ya, di dalam metabolisme itu. Ini enzim-enzim kompleksnya, kemudian nanti NADH, FADH2 akan masuk ke sini dan dikonversi menjadi ATP. Nah, di rantai respirasi ini ada molekul oksigen yang bertindak sebagai akseptor elektron terakhir sebelum nanti menghasilkan produk akhir berupa H2O. Makanya namanya rantai respirasi karena di sini butuh oksigen sebagai akseptor elektron terakhirnya. Nah, dalam reaksi yang dominan, oksigen ini akan bereaksi dengan ion H+ menjadi H2O sebanyak 95%-nya. Sisanya 1-5% oksigen ini akan mengalami reduksi yang tidak sempurna. Harusnya dia kalau tereduksi sempurna kan menjadi H2O oksigen ini. Tapi kalau oksigen ini tereduksi secara tidak sempurna, dia bisa memiliki elektron yang tidak berpasangan dan akan terbentuk anion superoksid. Ini ketika dia kehilangan satu elektron. Dan ketika dia kehilangan 2 elektron, dia akan menjadi hidrogen peroksida H2O2. Anion superoksid yang simbolnya apa ini namanya bintang O2 titik min. Ini bersama dengan hidrogen peroksida merupakan cikal bakal spesies oksigen reaktif atau reaktif oksigen spesies. Tapi dia hanya diproduksi sedikit saja dalam kondisi normal, 1-5% saja kalau dibandingkan dengan yang tereduksi sempurna. Yang kedua, oksidan endogen bisa berasal dari peradangan atau inflamasi. Ini penyakit-penyakit yang terkait dengan inflamasi ya. Misalnya di kulit itu ada psoriasis,
di usus itu ada inflammatory bowel disease. Kemudian di persendian itu ada rheumatoid arthritis, lupus, dan lain-lain. Nah, ketika kita mengalami peradangan, itu akan disintesis sitokin proinflamasi yang akan memicu spesies oksigen reaktif atau ROS. ROS ini adalah oksidan dan radikal bebas. Yang ketiga, dia juga diproduksi secara normal oleh sel endotel. Sel endotel pembuluh darah ya ini ya. Jadi di pembuluh darah itu kan ada sel endotelnya, ada sel-sel otot polosnya. Sel endotel ini memproduksi nitrogen spesies, reaktif nitrogen spesies yang jenisnya itu nitrit oksid radikal ini ya. Nitrit oksid ini justru efeknya menguntungkan karena dia bisa menyebabkan relaksasi otot polos pembuluh darah. Kalau otot polos pembuluh darah relaksasi, melebar, tentu efeknya akan jadi lebih bagus. Sehingga tidak terjadi yang buruk-buruk seperti hipertensi, penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis, dan lain-lain. Ya. Sehingga ini efeknya menguntungkan. Yang keempat, oksidan juga dihasilkan dari oksidasi hemoglobin menjadi methemoglobin di eritrosit. Mana eritrosit itu penuh dengan antioksidan sebagai protektornya, sebagai pelindungnya ya, karena memang di dalam proses eritrosit hemoglobin itu diproduksi oksidan, sehingga untuk menetralisir itu eritrosit itu banyak mengandung antioksidan. Lalu ini yang berasal dari sumber-sumber eksogen ya. Misalnya radiasi, sinar UV, sinar X, sinar gamma gitu. Kemudian bisa berasal dari senyawa-senyawa kimia yang bereaksi untuk membentuk peroksida, misalnya ozon, singkat oksigen, dan senyawa-senyawa kimia lain, obat-obatan, bahan-bahan kimia, herbisida, pestisida itu juga berbahaya. Jadi kalau kita lihat bahkan sayur-sayuran, buah-buahan yang ada sekarang ini tuh banyak yang mengandung pestisida. Malah bisa juga mengandung pestisida yang dosisnya itu cukup tinggi ya, berbahaya. Tentu yang lebih aman adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang organik, tapi mahal ya memang kalau yang organik itu. Kalau mau yang lebih murah dan aman, tentu kita bisa menanam sendiri di halaman. Sehingga banyak dipromosikan ya akhir-akhir ini hidroponik dan menanam sayur-sayuran sendiri itu akan lebih sehat. Kalau kita bandingkan orang zaman dulu dan orang zaman sekarang itu kan penyakitnya sekarang ini lebih banyak ya, lebih aneh-aneh ya. Karena memang ada pergeseran. Kalau zaman dulu itu penyakit lebih banyak infeksi karena kita lebih banyak itu kekurangan gizi. Nah kita sebaliknya. Penyakit-penyakit yang ada zaman now ini adalah penyakit-penyakit kelebihan gizi, penyakit-penyakit metabolik gitu ya. Makanan-makanannya bergeser. Kalau zaman dulu orang paling kan makan tahu tempe gitu aja. Sayur-sayuran. Kalau orang zaman sekarang, seperti kalian ini anak-anak muda ini kan sukaannya fast food, terus minum-minuman yang manis-manis gitu kan, kayak boba, teh, kopi yang modern-modern itu. Kalau less sugar sih gak apa-apa, tapi kalau gulanya tinggi gitu, itu tentu akan berbahaya. Kemudian yang makanan-makanan modern apalagi ya, kayak cake, dessert box, kayak gitu itu, kalau tidak dikontrol, tentu nanti akan menumpuk di dalam tubuh. Karbohidrat, gula, radikal bebas, oksidan, itu akan pada numpuk. Makanya beda orang zaman sekarang walaupun makan sayur buah-buahan itu juga harus hati-hati karena kan banyak yang kayak pestisida itu tadi. Kalau saya dengar dari saudara saya yang memang bekerja di bisnis pertanian gitu ya. Jadi bahkan pertanian itu dosis pestisidanya itu waktu ke waktu semakin naik.
karena hamanya itu kayak kebal gitu ya. Mungkin mirip kayak kalau dalam ilmu kesehatan antibiotik. Kuman itu kan asal dibombardir antibiotik bal jadi resisten. Nah, kalau hama itu juga kayaknya seperti itu. Sering dibombardir pestisida, lama-lama hamanya jadi resisten dan dibutuhkan pestisida dalam jumlah yang lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini akan berbahaya kalau misalnya kita konsumsi makanan sayur-sayur dan buah-buahan yang kaya pestisida ini, racunnya akan. Jadi harus hati-hati ya kalau hidup zaman sekarang itu yang diwaspadai adalah penyakit-penyakit metabolik karena makanan-makanan yang tidak sehat itu tadi. Hingga di sini nanti kalian peranannya para nutrisionis memberikan edukasi, memberikan gizi yang sehat kepada klien, kepada kalau kami kan pasien ya, kalau kalian istilahnya apa? Klien atau pasien juga ya, kepada pasien-pasien Anda nanti sehingga yang dikonsumsi itu kaya akan antioksidan dan rendah radikal bebas serta oksidannya. Nah, itu harus hati-hati kalau zaman sekarang ini. Susah. Penyakit-penyakit metabolik sekarang juga banyak mengenai usia muda ya. Kalau dulu kan yang kena itu seringnya orang-orang tua. Nah, sekarang usia 30-an itu sudah banyak yang kena penyakit jantung, kena diabetes mellitus, nah penyakit aneh-aneh ini karena memang lifestyle-nya sudah bergeser. Sehingga lifestyle dengan cara menjaga pola makan serta olahraga itu penting sekali bagi kita. Tidak cuma buat pasiennya ya, buat kita sendiri, buat dokternya, buat para nutrisionisnya juga demikian. Jangan sampai Anda nyuruh pasien itu hidup sehat, tetapi Anda sendiri tidak menjalankan pola hidup sehat. Itu kan konyol itu namanya ya. Jadi tetap mulai hidup sehat itu dari diri sendiri. Selanjutnya senyawa-senyawa kimia yang bisa dimetabolisir jadi radikal, misalnya golongan alkana, fenol, dan lain-lain. Senyawa kimia yang bisa melepaskan besi, karena besi itu kan berkaitan dengan reaksi Fenton dan Haber-Weis yang bisa menyebabkan pembentukan radikal bebas. Yang lain-lain ada rokok, asap-asap pabrik, asap kendaraan, dan makanan yang lemak, serta makanan yang diproses, makanan-makanan instan gitu ya, makanan-makanan kaleng. Itu ada risetnya itu dari WHO itu kan, kalau makanan-makanan yang diproses itu sekian kali lebih berisiko menyebabkan kanker dibandingkan makanan-makanan yang tidak diproses. Ini harus hati-hati, tentu makanan-makanan yang alami itu lebih baik daripada makanan-makanan yang instan. Kemudian kita bahas mengenai macam-macam radikal. Semua makhluk hidup yang aerobik ya membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi secara efisien. Kalau misalnya Anda aerobik, tidak menggunakan oksigen, kita sebenarnya juga bisa memproduksi energi, memproduksi ATP, hanya jumlahnya kan jauh beda ya. Kalau misalnya anaerobik itu kan cuma 2 ATP. Tapi kalau secara aerobik menggunakan oksigen, kita bisa mendapatkan di atas 30 ATP sehingga produksi energinya lebih efisien. Tetapi dalam proses pengadaan energi atau pengadaan ATP, oksidan dan radikal bebas itu juga dihasilkan melalui ROS dan RNS itu. Jadi seperti yang tadi pada slide-slide yang tadi yang fosforilasi oksidatif tadi ya, rantai respirasi di mitokondria, itu dalam proses reduksi oksigen menjadi H2O kan dihasilkan juga radikal bebas dan oksidan. Ada anion superoksid, ada hidrogen peroksida. Itu memang secara normal diproduksi. Ada juga jenis-jenis yang lain ya. Jadi ROS dan RNS itu di dalam tubuh senantiasa diproduksi. ROS itu adalah spesies oksigen reaktif, reaktif oksigen spesies. RNS itu reaktif nitrogen spesies, spesies nitrogen reaktif. Jadi ada 2 macam ini. Ini tergantung senyawanya itu apakah berupa oksigen dan turunannya, ataukah berupa turunan dari nitrogen. Ini adalah macam-macam ROS.
ROS ini ada yang radikal bebas dan ada yang oksidan non-radikal. Bisa dibedakan ya dari penulisan molekulnya. Kalau yang radikal itu mesti ada titik-titiknya begini. Kalau yang oksidan non-radikal tidak ada. Ini contohnya yang radikal bebas, ada anion superoksid, ada radikal hidroksil, kemudian ada radikal peroksil, ada radikal alkoksil, ada radikal hidroperoksil. Sementara yang bukan radikal bebas itu ada hidrogen peroksida atau H2O2 yang terlibat dalam reaksi Fenton. Kemudian ada asam hipoklorit, ada ozon O3 dan ada singlet oksigen. Simbolnya 1O2 gini. Kira-kira di antara berbagai macam ROS ini yang paling berbahaya dan patut diwaspadai itu yang mana? Kalau menurut kalian? Faiza Putri ada? Ya, ada Bu. Ya, menurut Anda ini yang mana yang paling berbahaya? Tadi kan sudah sempat disinggung ya. Yang radikal bebas Bu. Iya, ini kan radikal bebas ada macam-macam, yang mana? Ada neon superoksid, ada radikal hidroksil, ada radikal peroksil, alkoksil, hidroperoksil, itu yang mana kira-kira? Yang peroksil. Yang peroksil. Oke. Coba yang lain, ada pendapat yang lain? Lailatul Nadiroh. Lailatul ada? Halo Lailatul, saya mau dengar suaranya. Nah ini Lailatul. Tinggal kemana ya? Yang lain, Priska Ayu, sambil saya ngecek ya. Priska Ayu, Iya, Dok. ya kalau menurut Priska gimana? Yang mana? Kalau menurut saya yang radikal. Yang mana? Kurang keras? Boleh diulangi pertanyaannya tadi, Dok. Tadi putus-putus sinyal saya. Ini loh radikal bebas yang paling berbahaya yang mana? Tinggal pilih. Yang Mana? super oksid. Yang superoksid. Coba satu anak lagi ya. Barangkali ada pendapat lain. Andi Nesti Nindya. Ada Andin? Ya, kalau menurut Andin? Kalau menurut saya yang superoksid. Sama berarti kayak yang sebelum kayak Lailatul ya. Oke, yang lain sama semua. Radikal hidroksil. Ini siapa Yang ini jawab? mungkin Dok. Ya, jawaban yang benar sesuai yang saya sampaikan tadi adalah yang radikal hidroksil. Karena reaktivitasnya yang paling tinggi. Masih ingat yang bisa saya jelaskan kan ya? Radikal hidroksil inilah yang bisa memicu terjadinya reaksi berantai. Karena yang berbahaya dari radikal bebas itu kan reaksi berantainya. Dia bisa bereaksi dengan molekul di sekitarnya, mengambil elektron molekul di sekitarnya, dan mengubah molekul di sekitarnya itu jadi radikal. Memang yang lain juga bisa memicu, tapi yang paling memicu itu adalah yang radikal hidroksil. Sehingga radikal hidroksil inilah
yang harus kita hentikan pembentukannya. Sebelum dia dibentuk, harus dicegah terlebih dahulu dengan antioksidan pencegah. Karena kalau sudah terbentuk, reaksi berantai itu akan cepat terjadi. Ini yang harus diwaspadai ya. Lalu yang kedua adalah jenis spesies nitrogen reaktif. Nah, untuk yang ini RNS ini juga ada yang radikal bebas dan ada yang oksidan non-radikal. Tetapi untuk yang reaktivitasnya, ROS itu lebih reaktif dan lebih berkaitan dengan berbagai penyakit dibandingkan yang RNS ya. Makanya RNS itu jarang disebut-sebut. Kalau pada penyakit-penyakit, pada patogenesis, patofisiologi seperti itu, yang paling banyak disebutkan adalah yang ROS, terutama berkaitan dengan radikal hidroksil itu tadi. Kalau Anda baca-baca jurnal atau baca textbook terkait dengan radikal bebas dalam hubungannya dengan berbagai penyakit, yang paling banyak dibahas adalah yang ROS, terutama radikal hidroksil. Kalau RNS ini jarang. Tapi sifatnya juga mirip-mirip ya. Nah, di sini ada yang nitrogen 2 oksida, ada yang nitrogen 4 oksida. Kemudian ada yang non-radikal, oksida non-radikal antara lain nitrosil, nitroselsid, nitrogen dioksida, peroksinitrit, dan alkil peroksinitrit. Radikal bebas itu sebenarnya mirip dengan pisau bermata dua ya. Ada alasan mengapa radikal bebas dan oksidan itu diproduksi dalam tubuh secara endogen meskipun dengan kadar yang kecil. Karena dalam konsentrasi yang rendah hingga sedang, radikal bebas dan oksidan sebenarnya memiliki efek yang menguntungkan atau fungsi fisiologis bagi tubuh kita, terutama terkait dengan respon seluler serta berkaitan dengan sistem imun. Nah, ini menjawab, kenapa sih kok tubuh itu memproduksi, padahal dia bisa memicu reaksi berantai. Memang dalam kadar yang rendah itu efeknya justru menguntungkan. Yang berbahaya adalah ketika kadarnya di dalam tubuh itu tinggi, sehingga radikal bebas dan oksidan memiliki efek destruktif bagi tubuh kita kalau misalnya kadarnya berlebihan. Ini adalah contoh efek-efek fisiologisnya ya. Misalnya dari nitrit oksid, dia berperan dalam proses relaksasi otot polos pembuluh darah. Jadi dia bisa mengontrol tonus vaskuler. Pembuluh darah itu tidak bagus ya kalau menyempit terus ya. Dia bisa memicu hipertensi, penyempitan aliran darah, dan lain-lain. Makanya ada peranan nitrit oksid ini untuk relaksasi atau polos pembuluh darah sehingga terjadi vasodilatasi. Selain itu, dia juga berperan dalam berbagai macam fungsi-fungsi seluler. Lalu yang anion superoksid dan ROS lainnya ya yang terkait ya. Nah, ini kan berkaitan dengan respirasi sel tadi di dalam fosforilasi oksidatif di mitokondria tadi itu ya. Memang dia diproduksi karena ada perannya pada ventilasi, ada perannya dalam pengendalian eritropoietin. Eritropoietin itu adalah hormon yang dihasilkan di ginjal untuk sintesis sel darah merah. Kemudian dia juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang terinduksi hipoksia, relaksasi otot polos pembuluh darah, persinyalan seluler, dan lain-lain. Sehingga memang fungsinya itu ada yang positif ya, yang menguntungkan bagi tubuh. Dalam hal respon imun, oksidan dan radikal bebas bisa membantu memberantas patogen. Misalnya ini radikal bebas ini membunuh bakteri jahat ya. Kalau misalnya kalian masih ingat yang materi sistem imun yang pertemuan sebelumnya, dalam proses eliminasi patogen oleh makrofag, itu kan di dalam fagosomnya
bakteri atau patogennya itu kan dieliminasi juga, dibunuh juga oleh reaktif oksigen spesies. Nanti coba buka lagi di gambarnya itu ya. Jadi ROS itu bisa membunuh patogen. Nah, ini yang di fagusum. Tidak hanya di fagusum, dia juga bisa mengeliminasi patogen yang ada di luar sel. Misalnya ini mikroba-mikroba besar ya. Dia ada fungsi imunologisnya. Misalnya ini juga, ini adalah sel darah merah yang terinfeksi parasit Plasmodium. Plasmodium itu adalah parasit malaria ya, berkaitan dengan penyakit malaria. Nah, Plasmodium itu ternyata sangat sensitif terhadap ROS. Jadi kalau Plasmodiumnya kena ROS, eritrositnya pecah dan Plasmodiumnya ikut mati. Jadi ada penyakit terkait kerentanan membran eritrosit yaitu G6PD, glukosa 6 fosfat dehidrogenase defisiensi. Orang-orang dengan G6PD itu ketika eritrositnya terpapar dengan oksidan atau radikal bebas, eritrositnya gampang pecah. Nah, ternyata setelah orang G6PD itu merupakan bentuk adaptasi terhadap malaria karena orang-orang G6PD itu resisten atau kebal terhadap malaria. Parasit Plasmodiumnya begitu masuk dikit aja di eritrosit ini. Di dalam kadar rendah dia punya banyak peranan penting ini, baik dalam hal respons sel dan juga secara imunologis. Dari reduksi yang tidak sempurna oksigen menjadi H2O. Proses reduksinya ini kekurangan satu elektron, maka dia akan jadi anion superoksid. Kalau karena dia elektronnya itu berpasangan. Karena hidrogen peroksida ini merupakan cikal bakal terbentuknya maka dia jadi radikal hidroksil. Ketika 4 elektron, hidroksinya normal H2O. Di antara produk-produk ROS, hanya anion hipoklorit dan singlet oksigen yang bukan berasal dari reduksi tidak sempurna oksigen jadi H2O. Kalau yang 3 ini berasal dari reduksi tidak sempurna oksigen menjadi H2O. Anion superoksid dan hidrogen peroksida itu merupakan ROS yang pertama kali dibentuk. Kita bisa lihat di sini ya. Oksigen pertama harus menjadi anion superoksid atau hidrogen peroksida dulu. Baru nanti jadi ROS-ROS yang lain. Makanya hidrogen peroksida dan anion superoksid ini disebut sebagai ROS primer, primary ROS. Karena dari keduanya akan dihasilkan ROS-ROS yang lain. Jadi seperti itu. Jadi walaupun di sini ada radikal hidroksid juga, yang pertama kali terbentuk adalah yang anion superoksid dan hidrogen peroksida ini. Dan di sini kita lihat juga pentingnya peranan dari ion-ion logam transisi, fero dan kupro ini ya, untuk menghasilkan radikal bebas ROS-ROS yang sekunder. Ini adalah pembentukan ROS-ROS yang lain ya. Ini radikal peroksil misalnya, dari anion superoksid dan H+. Radikal hidroksil ini yang unik ya. Dalam pembentukan radikal hidroksil itu ada 2 reaksi yang penting. Namanya adalah reaksi Fenton dan reaksi Haber-Weiss.
Reaksi Haber-Weis itu adalah reaksi antara dua oksidan ini, anion superoksid dengan hidrogen peroksida. Ini saling bereaksi dengan bantuan ion-ion logam transisi, yaitu feri dan kupri, menjadi O2, OH- dan radikal hidroksil. Kemudian selain reaksi Haber-Weis itu juga berasal dari reaksi Fenton ini ya. Kalau reaksi Fenton, ini hidrogen peroksida bereaksi dengan ion Fe dan Cu, ion fero dan kupro ya. Sehingga menjadi feri dan kupri plus ion OH- dan radikal hidroksil. Maka dari itu, karena di sini menggunakan ion-ion logam transisi ya, penghambatan atau pengikatan terhadap ion-ion logam transisi ini penting untuk mencegah terbentuknya radikal hidroksil melalui reaksi Fenton dan Haber-Weis. Hidrogen peroksida juga demikian ya. Hidrogen peroksida walaupun oksidan yang non-radikal, tapi merupakan cikal bakal terbentuknya radikal hidroksil, sehingga dia juga harus dihambat. Kemudian anion hipoklorit itu berasal dari hidrogen peroksida dan ion klorid oleh enzim mieloperoksidase jadi H2O dan anion hipoklorit. Lalu singlet oksigen itu berasal dari H2O2 dan anion hipoklorit dengan enzim mieloperoksidase jadi H2O, Cl- dan singlet oksigen. Efek dari ROS itu macam-macam ya. ROS itu bisa bereaksi dengan macam-macam senyawa. Baik senyawa sederhana, misalnya asam amino, asam lemak, kolesterol, atau senyawa-senyawa yang lebih kompleks seperti DNA dan protein. Inilah bahayanya ROS karena reaksi berantainya itu bisa mengenai macam-macam senyawa. Dan yang paling merusak efeknya dari ROS ini ada pada 3 komponen sel. Yang pertama adalah membran lipid. Ini akan mengganggu integritas seluler kan ya. Yang kedua protein, karena protein itu macam-macam, banyak sekali, ada yang struktural dan fungsional. Dan yang ketiga adalah DNA, karena merupakan kunci atau semacam cetakan dari berbagai macam fungsi tubuh kita. Inilah yang harus diwaspadai. Jadi radikal-radikal bebas itu bisa berikatan secara kovalen ya. Kalau kovalen itu kan berarti ikatannya kuat. Berikatan secara kovalen dengan makromolekul. Dan bisa menginduksi degradasi peroksidatif membran lipid. Mana membran lipid itu kaya akan asam lemak rantai ganda tidak jenuh. Akan PUFA ya, singkatannya PUFA, polyunsaturated fatty acid. Ketika PUFA di membran sel ini berikatan dengan radikal bebas, akan membentuk yang namanya lipid peroxides, peroksida lipid. Terbentuknya peroksida lipid ini akan diikuti dengan berbagai macam kerusakan patologis. Ini struktur membran sel ya. Nah, terutama dia mengenai di lipid bilayernya ini, mana lipid bilayernya kaya akan PUFA. Dampaknya bagaimana? ROS itu akan menyebabkan terjadinya peroksidasi lipid. Jadi dia berikatan dengan PUFA-PUFA-nya itu dari membran sel ya. Dia bisa menyebabkan cross-linking rantai asam lemak. Dan juga menyebabkan pemecahan rantai asam omega 3, asam lemak omega 3 dan omega 6 dari PUFA-nya itu. PUFA itu kan lemak bagus ya. Antara lain omega 3, omega 6 itu. Nah, itu akan dipecah sama dia. Sehingga membran selnya akan rusak dan terbentuk produk-produk toksik. Produk-produk toksik ini bisa diukur ya, antara lain MTA, malon dialdehid, 8 hidroksinonenal, etana, pentana. Yang paling sering diukur itu adalah yang MDA ini, di antara yang lain. Karena MDA ini sering dipakai untuk penelitian, biasanya penelitian mahasiswa S1, S2 gitu ya, untuk mengecek efek dari produk herbal yang sering itu sebagai antioksidan. Nah, untuk mengecek apakah
produk herbalnya itu bisa bersifat antioksidan atau mencegah terjadinya kerusakan membran sel akibat radikal bebas, itu dilihat lewat MDA-nya. Kalau obat herbalnya itu bagus, dia bisa menurunkan kerusakan membran sel akibat radikal bebas sehingga MDA-nya kadarnya turun. Tapi kalau jelek, MDA-nya akan naik akibat kerusakan radikal bebas. Sehingga MDA ini merupakan salah satu penanda yang penting untuk melihat kerusakan membran sel akibat radikal bebas. Nah, kalau membran sel rusak melalui mekanisme-mekanisme ini, akan terjadi gangguan keseimbangan osmotik karena membran sel itu sifatnya kan untuk melindungi sel itu sendiri ya, supaya dia keseimbangan osmotiknya terjaga, tidak sembarang senyawa, air sebagainya bisa masuk. Nah, kalau keseimbangan osmotiknya itu rusak, air akan memasuki sel secara berlebih sehingga selnya itu akan bengkak, swelling. Lama-lama kalau ini berlangsung terus, selnya akan mengalami lisis. Terjadi nekrosis atau kematian sel. Ini adalah gambaran peroksidasi lipid yang merupakan reaksi berantai sesuai tahap yang tadi ya, inisiasi. Radikal hidroksil bereaksi dengan PUFA, dengan lipid yang unsaturated, membentuk radikal lipid. Radikal lipid ini akan bereaksi dengan lipid-lipid lain di sekitarnya, sehingga radikal lipid itu akan terbentuk terus-menerus, membentuk radikal peroksilipid, apalagi kalau dia bereaksi dengan oksigen ya. Ini akan terjadi terus-menerus, terjadi propagasi. Dia juga akan membentuk peroksida lipid. Nah, peroksida lipid ini strukturnya berbeda dengan PUFA yang awal, dengan lipid unsaturated yang awal. Sehingga kalau strukturnya berubah seperti ini, fungsinya pun juga akan berubah, membran sel tidak intak lagi. Kemudian yang kedua adalah dampak ROS pada DNA. Di sini ada dampaknya pada basa nitrogennya dan pada tulang punggung fosfodiester. DNA itu kan terdiri dari gula, deoksiribosa ya, basa nitrogen dan fosfat. Nah, ini kalau kena basa nitrogennya dia bisa mengakibatkan hidroksilasi basa purin dan pirimidin serta pembukaan cincin dari basa purin pirimidin tersebut. Di backbone fosfodiesternya dia juga bisa memecah ikatan fosfodiester. Kerusakan ROS pada DNA ini efeknya bergantung ya. Bergantung seberapa besar kerusakannya dan mana yang kena. Di DNA itu ada yang namanya DNA repair system. Sistem perbaikan DNA secara otomatis. Untuk menjaga supaya DNA atau gen kita itu tidak mengalami mutasi. Karena riskan sekali ya kalau misalnya DNA kita mutasi. Jangan bayangkan mutasi itu kayak di film-film superhero kayak X-Men gitu, itu yang bisa jadi punya efek semacam-macam, kekuatan macam-macam itu ya. Mutasi pada tubuh itu efeknya macam-macam penyakit. Maka dari itu harus dijaga DNA kita supaya tidak mutasi melalui mekanisme perbaikan DNA, DNA repair system itu tadi. Ini bergantung. Kalau misalnya DNA repair sistemnya bisa bekerja dengan baik, kerusakan dan mutasi ini bisa diperbaiki sehingga tidak menimbulkan efek. Tapi kalau misalnya kerusakan pada DNA yang sudah terlalu besar, terlalu luas, atau mengenainya justru pada DNA repair system itu sendiri, jadi mutasinya pada gen yang menyandi DNA repair system, nah itu berbahaya karena DNA repair systemnya bisa terganggu. Nah, itu akan menyebabkan mutasi. Mutasinya itu macam-macam. Misalnya kalau mutasinya itu mengenai proto-onkogen atau anti-onkogen. Nah, gen-gen proto-onkogen itu adalah gen-gen bibitnya kanker. Proto-onkogennya jadi aktif sehingga terjadilah kanker. Atau pada anti-onkogen. Anti-onkogen itu gen anti-kanker. Ketika terjadi mutasi, dia justru jadi tidak aktif sehingga efek proteksinya hilang, kanker akan muncul. Sehingga
akan menimbulkan penyakit kanker. Makanya kenapa kanker itu berkaitan dengan radikal bebas dan oksidan. Selain di gen-gen kanker, dia juga bisa mengenai gen-gen yang lain ya, karena gen itu kan kayak cetakan tubuh kita. Tergantung dia kenanya di penyakit yang apa. Jadi penyakit-penyakit metabolik pun sekarang juga berkaitan dengan gen. Makanya sekarang ada nutrigenomik ya. Ini kalian di ranah gizi itu kan mesti akhir-akhir ini sering dengar istilah nutrigenomik. Ternyata di dalam gen kita itu ada semacam program untuk menentukan bagaimana metabolisme nutrisi kita. Nanti kaitannya juga macam-macam penyakit. Ada gen-gen yang terkait dengan penyakit kardiovaskular, penyakit metabolik. Nah, itu akan aktif efek buruknya melalui kerusakan DNA atau mutasi DNA akibat radikal bebas ini. Macam-macam efeknya. Ini kalau misalnya efeknya berat, dia tidak hanya mengenai 1-2 nukleotida saja, tapi bahkan mengenai kromosom. Kromosom itu yang pilihan DNA yang panjang itu ya. Tidak cuma kena satu gen, tapi kena macam-macam gen. Penyakitnya bisa macam-macam. Juga bisa menyebabkan kematian sel. Nah, yang kita khawatirkan yang DNA ini ya. Kalau cetakannya sudah terganggu, programnya itu juga tidak akan berjalan dengan baik di dalam tubuh kita. Jadi ini gambarannya, ROS ini bisa mengakibatkan hidroksilasi dan pembukaan cincin dari basapurin dan pirimidin. Ini misalnya struktur yang normal ya, misalnya di sini basa nitrogen timin. Timin ini mengalami hidroksilasi melalui radikal bebas ini. Atau mengalami pembukaan cincin. Nah, tentu nanti strukturnya, fungsinya juga akan berbeda. Atau kena bagian ikatan fosfodiester, dia akan memecah ikatan fosfodiester pada backbone-nya. Yang ketiga adalah dampak ROS pada protein. Proteinnya ini bisa mengenai gugus sistein atau gugus-gugus yang lain. Kalau kena gugus sistein, dia bisa menyebabkan pembentukan ikatan disulfida. Lalu terjadi intra atau interchain cross-linking. Kemudian ketika dia mengenai asam amino yang lain, dia akan menyebabkan perubahan rantai samping dari protein itu. Jika terjadi perubahan-perubahan struktur ini, fungsinya pun juga akan berubah. Protein itu kan banyak sekali tersebar di tubuh ya. Ada yang sebagai protein struktural, misalnya sebagai reseptor, kanal protein, penyusun membran sel. Ada yang sebagai memiliki fungsi fungsional, misalnya enzim, hormon peptida, seperti itu. Kalau kena protein tentu macam-macam fungsi yang penting ini akan terganggu. Misalnya enzim ya, enzim itu kan banyak sekali di tubuh. Kalau enzimnya terganggu, tentu reaksi di dalam tubuh tidak terjadi. Hormon juga demikian. Makanya ROS itu berkaitan dengan berbagai penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Mulai dari penyakit kardiovaskular, hipertensi, infark miokard, kulit, berkaitan dengan penuaan, psoriasis, melanoma atau kanker kulit ya. Ginjal berkaitan dengan gagal ginjal kronis, lalu kena sendi, kena paru, ya, terkait alergi, asma, penyakit paru obstruktif kronis, otak berkaitan dengan Alzheimer ya, jadi gampang pikun gitu, degenerasi pada otak. Parkinson, stroke, kanker otak, sistem imun, inflamasi, lupus, autoimun, pembuluh darah, ada aterosklerosis, hipertensi, disfungsi endotel, multiorgan bahkan diabetes, penuaan, mata juga bisa. Jadi macam-macam penyakit itu berkaitan dengan radikal bebas dan stres oksidatif. Makanya kalau kita mau mencegah berbagai penyakit tentu harus menjaga supaya tubuh kita tidak banyak terpapar radikal bebas dan stres oksidatif ini. Jadi gimana caranya untuk menyingkirkan radikal-radikal bebas ini? Di dalam tubuh, ini untungnya ya kita sudah diciptakan dengan mekanisme pelindung alami tubuh, mekanisme antioksidan, yang sebenarnya di dalam tubuh pun juga sudah ada, tapi bisa ditambahkan juga dari luar. Misalnya ada
enzim-enzim antioksidan seperti superoksid dismutase, katalase, glutathione peroksidase, ada senyawa-senyawa lain seperti asam urat, vitamin E, vitamin C. Ini ibaratnya begini ya, ini orang-orang jahatnya radikal-radikal bebas, radikal nitrogen, reaktif nitrogen spesies dan reaktif oksigen spesies. Kemudian ini 3 komponen penting tadi, DNA, lipid, dan protein. Ini akan dilindungi oleh si antioksidan. Antioksidan sebenarnya secara kimia didefinisikan sebagai donor elektron. Misalnya di sini Cu, dia bisa menjadi Cu2+ dan melepaskan elektron. Ini kalau secara kimia begini. Tapi kalau definisi antioksidan secara biologis dan ilmu kedokteran, definisinya tidak seperti ini. Definisinya itu lebih luas. Intinya antioksidan adalah berbagai macam senyawa yang bisa mencegah terbentuknya atau mencegah aktivitas dari oksidan. Dengan definisi yang lebih luas seperti ini, antioksidan tidak hanya meliputi donor elektron, tapi juga senyawa-senyawa lain yang bisa mencegah terbentuknya atau bisa meredam aktivitas dari oksidan. Misalnya protein pengikat logam, metal binding protein, dan juga enzim-enzim antioksidan. Ini misalkan enzim itu kan bukan donor elektron, tapi karena enzim-enzim ini bisa meredam oksidan, maka dia dikategorikan sebagai antioksidan. Jadi prinsipnya begini. Misalkan ini yang jenis enzim ya. Ada superoksid dismutase, dia bisa meredam anion superoksid sehingga tidak jadi hidrogen peroksida. Kemudian hidrogen peroksida bisa diredam oleh katalase dan glutathione peroksidase atau golongan peroksidase lain. Dengan meredam anion superoksid dan hidrogen peroksida ini, oksidan-oksidan dan ROS-ROS ini bisa diredam, sehingga pembentukan radikal hidroksil bisa dicegah. Kemudian donor-donor elektron. Karena radikal bebas ini mengandung elektron tidak berpasangan, dia perlu dikasih pasangan, sehingga antioksidan ini mendonorkan elektronnya. Sehingga radikal bebasnya ini tidak berpasangan elektronnya. Jadi kayak gini, antioksidan memberikan elektron ekstra ke radikal bebas, sehingga radikal bebasnya akan ternetralisir. Antioksidan ini diklasifikasikan ada yang menurut cara kerjanya. Kalau menurut cara kerjanya, ada antioksidan pencegah dan ada antioksidan pemutus rantai. Antioksidan pencegah berarti mencegah penumpukan ROS primer, anion superoksid dan hidrogen peroksida, serta ion-ion logam transisi, misalnya ion fero dan ion kupro. Goal utama dari antioksidan pencegah ini adalah mencegah terbentuknya radikal hidroksil. Sehingga supaya radikal hidroksil tidak terbentuk, prekursornya yaitu anion superoksid dan hidrogen peroksida harus dicegah dulu penumpukannya. Juga dari ion-ion logam transisi ini ya. Karena ini kan untuk reaksi Fenton dan Haber-Weiss untuk pembentukan radikal hidroksil. Maka harus diredam terlebih dahulu. Lalu yang kedua, antioksidan pemutus rantai. Nah, ini kalau sudah terbentuk radikal hidroksil, sehingga reaksi berantai sudah terjadi. Yang dilakukan oleh antioksidan jenis ini adalah memutuskan rantai reaksi berantainya itu, mencegah berlanjutnya reaksi berantai yang diawali oleh pembentukan radikal bebas. Biasanya kalau yang golongan pemutus rantai itu berasal dari obat-obatan herbal ya, fenol, fenol gitu, fenol flavonoid gitu ya, karena mengandung gugus yang bisa meredam reaksi berantai. Kalau menurut kelarutannya, antioksidan dibagi menjadi antioksidan larut lemak dan larut air. Larut lemak berarti lipofilik, kalau larut air itu hidrofilik. Berarti kalau yang lipofilik itu hidrofobik ya, sehingga kerjanya dia lebih banyak di membran sel, karena membran sel itu
banyak rantai lemaknya itu ya, terdiri dari lipid bilayer. Contoh yang bisa bekerja di membran sel atau lipofilik ini adalah tokoferol, vitamin E, beta karotin, provitamin A. Jadi kalau kalian ingat yang vitamin-vitamin larut lemak itu ya, ada vitamin ADEK, ADEK. Ini adalah bagian dari vitamin ADEK, karena memang larut lemak. Lalu antioksidan yang larut air, hidrofilik, dia bekerja di dalam komponen yang mengandung air, yaitu di sitosol dan cairan ekstrasel. Contohnya adalah vitamin C atau asam askorbat, vitamin yang larut air ya. Lalu ada juga glutathione dan cysteine. Jadi antioksidan itu kinerjanya sendiri-sendiri tempatnya, bergantung kelarutannya. Ada yang di membran sel, ini yang jenis lipofilik. Ada yang di sitosol, dan ada juga yang di cairan ekstrasel. Kalau yang di sitosol dan cairan ekstrasel ini adalah jenis yang hidrofilik. Sehingga radikal bebas dan oksidan yang ada di membran sel maupun di bagian-bagian cairan itu sudah ada protektornya sendiri-sendiri. Kita bahas mulai dari yang antioksidan pencegah. Prinsipnya, anion superoksid dan hidrogen peroksida ini kan merupakan ROS primer. Dan dari kedua ROS ini akan dihasilkan ROS-ROS yang lain. Bila mana berhasil mencegah penumpukan anion superoksid dan hidrogen peroksida, akan dapat mencegah penumpukan ROS yang lain, terutama yang radikal hidroksil. Nah, radikal hidroksil ini merupakan ROS yang paling reaktif dan paling berbahaya. Sehingga mencegah terbentuknya radikal hidroksil itu sangat penting. Radikal hidroksil terutama terbentuk melalui dua macam reaksi, yaitu reaksi Fenton dan Haber-Weis. Reaksi Fenton itu merupakan reaksi antara hidrogen peroksida dengan ion-ion logam transisi, fero dan kupro ini. Membentuk feri, kupri, kemudian ion OH- dan radikal hidroksil. Yang kedua reaksi Haber-Weis. Kalau Haber-Weis ini antara anion superoksid dan hidrogen peroksida. Tetapi di sini walaupun tidak tertulis ya, juga memerlukan peranan dari ion-ion logam transisi ini. Jadi O2, ion OH- dan radikal hidroksil. Maka dari itu pembentukan pembentukan reaksi Fenton dan Haber-Weis ini penting sekali untuk dicegah melalui penghambatan terhadap ion-ion logam transisi. Jadi reaksi Haber-Weis itu kan memerlukan ion fero atau kupro. Reaksinya terjadi dalam dua tahapan, di mana tahap kedua adalah reaksi Fenton. Reaksi antara ferikupri dan anion superoksid, serta reaksi antara ferokupro dengan hidrogen peroksida, itu akan menghasilkan radikal hidroksil. Jadi, pencegahan penumpukan ion fero bebas ataupun ion kupro bebas dapat mencegah terbentuknya radikal hidroksil. Meskipun ada anion superoksid dan hidrogen peroksidanya, tapi selama tidak ada ion-ion logam transisinya ini, radikal hidroksil tidak akan terbentuk. Jadi penghambatannya kita bisa menghambat di sininya oleh superoksid dismutase, menghambat di sini oleh peroksidase, atau menghambat di sini melalui metal binding protein untuk chelating agent untuk mengikat ion-ion logam transisi ini. Ini penumpukan ion fero bebas dan kupro bebas dicegah oleh transition metal binding protein, protein pengikat logam transisi. Misalnya transferin dan ferritin yang mengikat ion fero, serta ceruloplasmin dan albumin yang mengikat ion kupro. Penumpukan anion superoksid dapat dicegah oleh reaksi yang dikatalisis oleh enzim superoksid dismutase ya, SOD. Reaksinya seperti ini. Anion superoksid, ion H+ jadi oksigen dan H2O. Sel mamalia memiliki enzim superoksid dismutase yang mengandung logam Cu dan zinc, Cu zinc SOD, dan juga mangan MnSOD. Superoksid dismutase ini juga merupakan
marker yang populer untuk mengecek radikal bebas di dalam tubuh. Sering dipakai untuk penelitian ya, seperti halnya MDA tadi, yang sering kali diukur untuk mengecek apakah suatu obat herbal itu bisa membantu meningkatkan antioksidan dan menurunkan radikal bebas, itu dilihat dari MDA dan SOD yang sering. Kalau obat herbalnya bagus, SOD-nya naik, meningkat aktivitasnya, MDA-nya turun. Sehingga dia meningkatkan antioksidan dan menurunkan kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian untuk penumpukan hidrogen peroksida dapat dicegah oleh aktivitas enzim katalase dan peroksidase. Reaksinya seperti ini. Katalase itu bisa memecah H2O2 menjadi H2O dan O2. Peroksidase itu sebenarnya mirip-mirip dengan katalase ya. Tetapi bedanya di sini kalau katalase substratnya itu H2O2 semua. Kalau peroksidase selain H2O2 ada substrat lain. Misalnya di sini simbolnya A ya. A dan H2O2 menjadi AO dan H2O. Tapi ini termasuk golongan yang sama dalam golongan hidroperoksidase. Di antara golongan peroksidase yang terpenting adalah glutation peroksidase. Enzim glutation peroksidase ini mengandung selenium. Nah, seringkali kita lihat iklan-iklan produk antioksidan itu mengandung selenium ya. Selenium dipromosikan sebagai antioksidan. Sebenarnya selenium itu tidak bekerja langsung sebagai antioksidan, tetapi dia membantu kerja dari enzim antioksidan glutation peroksidase gitu. Kita makan makanan yang kayak selenium itu juga penting untuk bisa membantu aktivitas dari enzim ini. Enzim glutation peroksidase itu mengkatalisis reaksi glutation dan hidrogen peroksida menjadi glutation dalam bentuk teroksidasi dan H2O. Jadi yang bekerja aktif di sini adalah glutation untuk meredam H2O2. Makanya glutation ini juga sering diiklankan sebagai produk antioksidan ya. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu ada produk-produk minuman glutation gitu ya, saya lupa apa mereknya, dengan klaim untuk antioksidan karena memang glutation itu bisa meredam H2O2. Nah, glutation yang GSH ini adalah bentuk tereduksi, GSSG ini adalah bentuk teroksidasi. Yang bisa bekerja meredam oksidan itu yang bentuk tereduksi GSH ini. Yang GSSG yang teroksidasi ini tidak bisa. Sehingga supaya dia bisa meredam lagi, GSSG-nya ini harus diubah kembali menjadi GSH melalui reaksi yang dikatalisis oleh glutation reduktase. GSSG dan NADPH dan H+ menjadi GSH dan NADP. Jadi di sini yang berperanan penting adalah NADPH. Bukan NADH ya, tapi NADPH. Masih ingat NADPH ini dihasilkan lewat alur metabolik apa? Alur metabolisme yang mana? Kalau dalam materi mengenai metabolisme. Zalfa imtinan, ada Zalfa? Zalfa? Iya, Bu. Ya, melalui alur metabolik apa NADPH dihasilkan? Mana Selva? Di pelajaran metabolisme yang dulu itu. Maaf, bisa diulang nggak pertanyaannya? Oh, enggak nyimak ya. NADPH ini loh dihasilkan lewat alur metabolik apa? NADPH yang bawah itu loh. Mungkin ada yang bisa membantu? HMTC dok. Ya, terima kasih Aziza dan teman-teman. Jadi NADPH itu
dihasilkan lewat HMP shunt. Pentose fosfat shunt itu, pentose fosfat pathway gitu ya. Nanti lihat-lihat lagi yang materi metabolisme karbohidrat. Salah satunya ada HMP shunt. HMP shunt itu ada dua senyawa penting yang dihasilkan. Satunya NADPH untuk membantu kerja antioksidan, dan satunya adalah ribosa 5-fosfat untuk pembentukan DNA dan RNA. Di sini NADPH megang peranan penting, sehingga kalau NADPH ini terganggu produksinya melalui gangguan jalur HMP shunt, glutationnya tidak bisa direduksi lagi. Kalau tidak bisa direduksi, maka dia tidak bisa meredam hidrogen peroksida. Jadi ini adalah peranan dari jalur HMP shunt untuk menghasilkan NADPH, sehingga glutation yang teroksidasi dalam bentuk glutation disulfida ya GSSG bisa tereduksi kembali dengan bantuan enzim glutation reduktase juga menjadi glutation yang tereduksi GSH. GSH inilah yang berperan dalam menetralisir oksidan karena dia di sini sifatnya redox buffer ya, mengandung gugus sulfhidril yang bisa berikatan dengan H2O2. Kalau yang GSSG, glutation disulfida ini tidak bisa, karena dia gugusnya beda. Ini kan ada sulfhidril yang ini ya. Ini kan enggak, karena S-nya kan berikatan dengan S. Tidak membentuk sulfhidril seperti ini, jadi tidak bisa meredam H2O2. Sehingga kalau bisa merangkum peranan enzim-enzim antioksidan, yang pertama, anion superoksid itu akan diredam oleh superoksid dismutase sebelum dia jadi H2O2. H2O2 diredam oleh katalase maupun glutation peroksidase. Katalase itu ketika substratnya itu H2O2 semua, glutation peroksidase ketika ada substrat lain. Nah, ini adalah contoh akibat gangguan pada HMP shunt ya. Ini ketika terjadi defisiensi enzim glukosa 6-fosfat dihidrogenase. Glukosa 6-fosfat dihidrogenase adalah salah satu enzim pengendali pada HMP shunt. Ketika glukosa 6-fosfat dihidrogenase ini terganggu, NADPH tidak terbentuk. Padahal NADPH berperan untuk mereduksi glutation, sehingga glutation bisa bekerja meredam oksidan. Nah, kalau ini tidak terbentuk, tentu saja reaksi ini tidak terjadi, sehingga glutation tidak bisa dibentuk dari glutation teroksidasi, sehingga H2O2 ini tidak ada yang meredam. Makanya orang-orang dengan defisiensi glukosa 6-fosfat dihidrogenase ini, eritrositnya mudah pecah apabila terpapar oksidan dan radikal bebas, mudah mengalami hemolisis, misalnya kena obat-obatan tertentu yang kayak oksidan, kena infeksi atau mengkonsumsi fafabin. Eritrositnya akan mengalami hemolisis. Yang selanjutnya adalah antioksidan pemutus rantai. Reaksi peroksidasi lipid secara kuantitatif merupakan reaksi rantai yang sangat penting yang terjadi dalam sel. Hanya antioksidan yang bersifat lipofilik yang dapat menghentikan reaksi peroksidasi lipid tersebut berlangsung, karena lipofilik itu kan bisa bekerja di membran sel. Kalau yang hidrofilik bekerjanya kan di sitosol dan cairan ekstrasel. Kalau yang mau bekerja di membran sel tentu cari yang lipofilik. Nah, salah satu antioksidan lipofilik adalah vitamin E atau tocoferol. Dia adalah antioksidan lipofilik di membran sel dan lipoprotein. Jadi simbolnya adalah TOCH ini ya. Ketika radikal peroksilipid ini bereaksi dengan tocoferol, dia akan diredam. Sementara tocoferolnya berubah jadi radikal tocoferil. Nah, radikal tocoferil ini gimana? Kan radikal ya. Radikal tocoferil ini sebenarnya relatif stabil oleh karena delokalisasi elektronnya. Tapi karena dia masih merupakan suatu radikal, harus tetap dilakukan inaktivasi.
Inaktivasi radikal tokoferil dapat terjadi melalui beberapa macam cara. Yang pertama, terjadi perubahan intramolekuler atau intramolekular rearrangement, sehingga radikal tokoferil berubah menjadi tokokuinon. Nah, tokokuinon ini tidak radikal lagi, sehingga aman ya dia. Cara kedua, radikal tokoferil bergerak ke permukaan membran sel, kemudian bereaksi dengan vitamin C atau asam askorbat. Dia bereaksi dengan asam askorbat, simbolnya ini ya, AsCH2 ini. Radikal tokoferil dengan asam askorbat menjadi TOC, menjadi tokoferol, kemudian di sini radikal askorbil dan H+. Tokoferolnya aman. Nah, di sini ada radikal askorbil. Bagaimana? Radikal askorbil ini secara spontan diinaktivasi melalui reaksi dismutasi sehingga tidak berbahaya. Radikal askorbil dan H+ menjadi asam askorbat dan DHA asam dihidroaskorbat. Nah, kalau ini sudah aman. Makanya kenapa pemberian vitamin E itu seringkali direkomendasikan bersamaan juga diberikan dengan vitamin C karena mereka berdua sinergis. Satunya bekerja secara hidrofilik, satunya lipofilik. Dan juga bisa saling membantu ketika terbentuk radikal tokoferil. Radikal tokoferilnya akan bekerja berikatan dengan asam askorbat sehingga akan ternetralisir. Jadi kalau kita meresepkan pasien itu biasanya begitu, vitamin E dicampur vitamin E campur vitamin C, kerjanya akan lebih bagus. Sehingga kalau diet juga demikian, tidak hanya disarankan diet vitamin E tapi diet tinggi vitamin E tapi juga tinggi vitamin C sehingga bisa berimbang, saling sinergis untuk menetralisir antioksidan, untuk menetralisir oksidan, maaf. Kemudian cara ketiga, radikal tokoferil dapat juga bereaksi dengan sistein atau glutathione, membentuk sistin atau glutathione teroksidasi. Tokoferol hanya dapat bekerja pada tekanan parsial oksigen yang tinggi. Kalau kondisi tekanan parsial oksigennya itu rendah, peran tokoferol digantikan oleh beta-karotin, provitamin A. Bentuk radikal dari beta-karotin atau beta-karotinil radikal juga relatif stabil karena dilokalisasi elektron. Intinya di sini, summary-nya, keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan itu penting karena kalau oksidan dan radikal bebasnya itu lebih banyak, antioksidannya lebih sedikit, tubuh akan mengalami ketidakseimbangan. Terjadi stres oksidatif yang akan menimbulkan berbagai macam sindrom metabolik, penyakit-penyakit seperti kanker, aging, dan lain-lain itu. Sehingga harus kita seimbangkan ya. Antioksidannya ya harus lebih banyak daripada oksidannya. Ini kalau tidak seimbang, antioksidannya lebih sedikit, kita kurang antioksidan ya, enzim-enzimnya juga mengalami depresi, sementara stres oksidatifnya meningkat, bisa dari exercise yang kurang, diet yang tidak sehat, inflamasi, hiperglikemi, makan kayak glukosa gitu ya. Ini tidak seimbang sehingga pola makan kita itu harus dijaga, lifestyle kita harus dijaga. Penting sekali bagi kalian untuk mengedukasi supaya klien-klien Anda itu makan makanan kaya antioksidan. Jadi kita enggak cuma kayak orang awam gitu ya. Tujuannya Anda dapat kuliah ini supaya Anda itu tahu kenapa sih saya harus mengedukasi para klien untuk mengkonsumsi makanan yang kayak antioksidan. Ternyata peranannya seperti ini. Banyak sekali untungnya. Nah, antioksidan juga banyak berasal dari tanaman ya, polifenol, golongan flavonoid yang banyak itu. Itu pun golongannya beda-beda kalau flavonoid ini mau dijabarkan. Ada yang antosianin, itu banyak di makanan-makanan berwarna ungu seperti kulit manggis, beras hitam, terong yang ungu-ungu. Terus ada flavonol, isoflavon, kacang-kacangan, dan lain-lain. Peranannya semuanya sebagai antioksidan. Dan yang penting adalah diet yang seimbang ya. Kalau zaman dulu itu
diet kita kan 4 sehat 5 sempurna ya. Yang utama nasi, terus diikuti protein, diikuti apa namanya, sayur buah itu kan belakang-belakangan. Tapi kalau sekarang itu tidak lagi direkomendasikan 4 sehat 5 sempurna. Yang direkomendasikan adalah gizi sehat berimbang. Sesuai rekomendasi WHO, sepertiga karbohidrat, sepertiga sayur buah, sepertiga protein. Karena kalau kebanyakan karbohidrat itu juga tidak baik, apalagi nasinya nasi putih gitu ya. Kayak glukosa, kayak oksidan. Ya, kita harus memperbanyak porsi protein dan sayur buahnya untuk mengimbangi hal tersebut. Juga jangan mengkonsumsi fast food, McD, Burger King, Wendy's, dan lain-lain. Sekarang kan pada menjamur ya, di setiap sudut kota itu mesti kita lihat ada restoran fast food. Nah, kita harus memperbaiki ya. Bolehlah fast food sesekali, tapi jangan terus-terusan. Kalau fast foodnya lebih dominan dari makanan sehat, tentu akan tidak baik. Juga alkohol. Jadi intinya, you are what you eat ya. Apa yang kita makan itu penting. Sehingga makanan kita harus kaya akan antioksidan. Jangan banyak makan oksidan serta radikal bebas. Itu keynote poinnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ada yang mau